Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Zainal Abidin Maulid Tiwilah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad Segaf. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Hussein Al-Gadri. Yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh para habaib yang hadir pada malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga dengan hadirnya beliau menambah keberkahan pada majelis malam yang mulia ini. Yang saya cintai, yang saya muliakan juga segenap para kiai, wabil khusus yang saya cintai, Kiai Haji Faurak Alawi, Kiai Haji Abdul Malik, dan seluruh para kiai yang hadir, para asatid, para guru ngaji yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga beliau semuanya disehatkan rohani dan jasmaninya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar Sahibul Hajah yang telah mengadakan acara peringatan hari lahirnya manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para panitia yang telah ikut andil dalam melaksanakan kesuksesan acara pada malam yang mulia ini. Kita doakan panitia beserta keluarganya dan seluruh wabil khusus Sahibul Hajah, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan sebaik-baik balasan dunia dan akhirat. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap teman-teman seperjuangan dari Laskar Front Pembela Islam Madura dan Laskar Sakera dan seluruh para pejuang yang lainnya, serta kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bisa panjang lebar. Tolong didengarkan baik-baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi yang hadir, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita duduk dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad, yang mana ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita atas lahirnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Karena dengan adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka segala pintu kebaikan
bagi seluruh alam semesta. Dalam suatu riwayat diceritakan ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang Yahudi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Yahudi, "Wahai orang Yahudi, kenapa engkau berpuasa di hari Asyura?" Maka orang Yahudi itu berkata, "Aku berpuasa di hari Asyura karena aku bersyukur pada hari Asyura ini, pada bulan Asyura ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salam dari kejaran tentara Firaun, sehingga dengan memperingati selamatnya Nabi Musa, kami orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ana ahadku minkum bi Musa." Aku, kata Nabi Muhammad, lebih berhak daripada kalian kepada Musa alaihissalam. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa juga pada hari Asyura. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jika selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran tentara Fir'aun diperingati hari selamatnya Nabi Musa oleh orang-orang Yahudi, lalu bagaimana dengan kita yang harus lebih bersyukur dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat alam semesta ini selamat dari kegelapan, selamat dari kehancuran dan kezaliman, berkah lahirnya cahaya yang terang benderang Sayyiduna Muhammad. Maka patut lebih berhak disyukuri hari lahirnya Nabi Muhammad daripada hari selamatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurnya kita pada malam yang mulia ini dengan cara memuji Nabi besar Muhammad, membaca maulid kepada Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Terus siapa yang memuji pertama kali nama Sayyiduna Muhammad? Yang pertama kali memuji dan mengagungkan nama Sayyidina Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Sungguh telah aku tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad. Allah telah meninggikan sebutan nama Nabi Muhammad. Allah telah memuliakan namanya Sayyiduna Muhammad. Allah telah terlebih dahulu mengagungkan namanya Sayyiduna Muhammad, sehingga apabila ada orang yang bertanya-tanya apakah diperbolehkan di dalam Islam mengagungkan nama Sayyiduna Muhammad, memuji nama Sayyiduna Muhammad, maka itu pertanyaan yang keluar dari mulut orang yang tidak punya cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan manusia seperti kita, tidak sama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Muhammad itu dengan kalimat penuh pengagungan. Tolong didengarkan baik-baik biar kita paham tujuan mengadakan peringatan Maulid Nabi itu apa.
supaya kita mengenal keutamaan dan keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah memanggil nama para nabi dengan panggilan namanya saja. Ya Musa fakhla'na 'alaika. Ya Isa, ya Ibrahim, ya Yahya hudil kitab biquwwah. Allah menyebut nama para nabi dengan namanya sendiri. Tapi beda dengan ketika menyebut nama manusia yang satu ini, nama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Allah tidak sebut nama Muhammad, tapi Allah sandingkan titelnya Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ada titelnya di sana. Dalam ayat yang lain Muhammadur Rasulullah. Dalam ayat yang lain Allah kadang-kali sering memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan bahasa yang indah. Nama Rasulullah diabadikan di dalam surat-surat Al-Quran. Apa contohnya? Yasin. Nama siapa Yasin? Nama Sayyidina Muhammad. Toha. Nama siapa? Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad. Kadang Allah panggil Nabi Muhammad dengan panggilan manja. Ya ayyuhal muzammil. Allahu akbar. Wahai orang yang berselimut. Tidak ada panggilan Nabi, panggilan Allah kepada Nabi selebih mulia daripada panggilan Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa Allah panggil Nabi Muhammad dengan panggilan Yasin, Toha, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal mudaththir? Kenapa Allah panggil Nabi Muhammad dengan panggilan mulia, panggilan penuh pengagungan? Kenapa? Karena Allah ingin mendidik manusia-manusia seperti kita ini berakhlaklah, bertingkah laku yang sopanlah manakala menyebut manusia yang satu ini Sayyiduna Muhammad. Mantanglah. Jadi bedakan menyebut nama Nabi Muhammad dengan manusia yang lain. Bedakan menyebut nama Nabi Muhammad dengan nabi yang lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Adakah yang lebih mulia daripada panggilan Allah kepada Nabi Muhammad? Sungguh telah datang kepada kamu cahaya dan kitab yang penuh dengan penjelasan. Siapa yang dimaksud cahaya ini? Yang dimaksud cahaya tiada lain adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Dalam qasidah disebutkan anta nurun fauqa nurin. Engkau cahaya ya Rasulullah, bahkan lebih daripada cahaya. Dalil tentang cahaya nur Nabi Muhammad ini apa? Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansar datang kepada Nabi Muhammad. Dalam Musnad Abdul Razak diceritakan, dalam kitab Maulid Al-Habsyi, Al-Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengabadikan, Gala ya Jabir bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Ya Rasulullah, kata sahabat Jabir bin Abdullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, akhbirni ya Rasulullah, kabarkan kepadaku an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya',
makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu ini siapa ya Rasulullah? Qala ya Jabir, wahai Jabir, kata Nabi Muhammad, innallaha khalaqa qabla al-asya, Allah menciptakan makhluk sebelum segala sesuatu ini, nur nabiyyika Muhammadin, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana cahaya Rasulullah? Min nuri, ay min nurillah, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril alaihi salam menemani Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika sampai ke Sidratul Muntaha ingin berjumpa dengan Allah, Jibril alaihi salam berkata, "Ya Rasulullah, aku cukup sampai di sini, tidak bisa menemanimu sampai bertemu dengan Allah." Kenapa wahai Jibril? Ya Rasulullah, kalau aku menemanimu sampai bertemu dengan Allah, maka cahayaku akan terbakar. Jibril, malaikat yang terbuat dari cahaya, terbakar dengan cahayanya Allah. Yang mampu bertemu dengan cahaya Allah hanya yang berasal dari cahaya Allah. Siapa? Nurnya Nabi Muhammad. Lantas masih banyak di zaman sekarang orang yang bilang, untuk apa mengadakan maulid? Untuk apa baca maulid? Nabi Muhammad itu kan manusia sama seperti kita. Ini banyak orang-orang yang sesat di zaman sekarang. Untuk apa Mahlul Qiyam berdiri? Nabi Muhammad gak datang. Kalau datang pasti ada wujudnya. Itu orang-orang yang keimanannya dan kecintaannya tipis kepada Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, "Syuf indana al-Mustafa al-hadir habibi khairi insan." Abas bi sampian setejah manabi becemolot tebun Habib Al-Habsyi. Al-Mustafa hadir, Rasulullah kaya rabu. Anak kau sarang sampian tak bisa ngolatin Rasulullah. Teneka pun tertutup kala bentusa si raja dari Allah Subhanahu wa taala. Kebun saya Rasulullah neka tak datang. Manabi mencaci molot. Kebun Habib Ali Habsyi nang dalam setong perkataan na. Dalam setong kitab itu buaki. Yasta'zinu rabbahu lihuduri haflati maulidihi. Rasulullah ini kayaknya on edin entar ke pangeran untuk datang setiap pembacaan hari kelahiran Rasulullah. Nyonetin naik ke langit, ya Allah abdina terus datang ke mulut neka hari lahir kaulah. Ini kedatang Rasulullah Pak. Cuman ateh sesake ateh secinta rasa kuning dengan Rasulullah tak bisa ngolati Sayyiduna Muhammad. Tabuna saya Nabi Muhammad ni kata datang lecek lesen orang kayaknya. Mun aromas Rasulullah tak datang bentak rabu manabi mau saki mau tore. Kirinya boleh berdeset tom careta. Nek angkep gula careta saja tak acara mah. Eset tong bektok naik bahasa Madura bahasa Indonesia nih. Madura campur. Eset tong bektok beda orang mios ke Habib Ali Al-Habsyi. Orang kaya datang beb abdina terongolati Rasulullah. Akatina apa carana? Tribuna Habib Ali Habsyi kakere mampunja nangkung resiko na munterongolati Rasulullah mampunja. Tribuna orang kala abdini siap dit zahir batin abdini siap insyaallah. Yaudah mulai dia kakek mode ke mana
mencetang molot sampai detik kalimat fali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana biwujudil mustafal hadi Muhammad. Metem mata kakek, buang pikiran tujang, buang pikiran selain, beng pikiran setong. Taro masa Rasulullah berdiadaan kakek. Iki Habib, pleman orang gila, ngebay molot ke combon. Lastarin ngebay molot sampai kalimat saya pesan dia Habib Ali Habsyi. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana bi wujudil mustafa al-hadi Muhammad. Metem orang gelap, buang segala pikiran dunia, dibuang hal-hal yang membuat dia lupa kepada Allah. Buang karapi. Saya pikir cuma setong terongolati Sayyidina Muhammad. Terus pikir Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad. Buka matana orang gelap. Pas ayat mau latih epon Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang gelap pas adabu. Ya Allah, pabuta aki kedua tang mantan ya Allah. Sengkok tak terongolati napa beuy selestare nangolati saleran semulja Gusti Rasulullah Muhammad. Manabi ajunan tak mabuta tang mata ya Allah. Paseda aki kuli ya Allah karena kuli tak terodi salastare nangolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari molot, mari mahlul qiyam, orang kaya toju langsung sete. Kenapa? Tak teroo dia selestari nangolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tetibuk teba. Songkuna Rasulullah kaya hadir. Hadir. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh karena itu, kalau baca maulid niatkan yang khusyuk. Pada tengah adena muji Rasulullah ni kama. Pada temperagu akan sampai. Kenapa? Banyak kisah cerita-cerita yang kepada setong cerita boleh. Kebiasaan orang lambe nang Pontianak. Kebiasaan orang Pontianak itu orang tua dulu. Manabi mahlul qiyam neka, taoneng mulai matur neka. Kasah nabur apa ya tepok. Enak tau kata ini kan? Di Pontianak kalau sudah mahlul qiyam orang-orang tua dulu gak sengaja tepong pas etaburaki. Napa hikmana? Orang lambe kaya pro apuk teaki mapuk teaki Rasulullah ragu napa punten kalaben tepong. Tepong kaya etaburaki deki bekas sekeker kaya mun Rasulullah datang bade bekas tepong kaya apa telapaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya orang lambe apuk teaki Rasulullah kaya. Tahun yang semakin tradisi akad kaya pun banyak buang. Padahal kaya tidak bertentangan dengan syariat. Artinya apa? Setiap kita datang pembacaan maulid itu yakini dalam hati kita Nabi Muhammad pasti datang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat itu para rabu saya muji aki sareng Allah toreh areng sareng manabi maos molon
patang bercinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patang belebur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Rasulullah nih kemak. Mun kau lah sarang sampian tak kenal, tak kira lebur mau semolot. Karena tak oning kau orang. Makanya pada setong perkataan tak kenal maka sayang. Akatian apa sampian tak lebur dak Rasulullah. Mun sampian tak oning dak Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, setiap pembacaan maulid dibacakan sejarahnya Nabi, dibacakan sirah perjalanan hidupnya Nabi, kisah hidupnya Nabi. Agar apa? Agar kita bisa lebih mengenal sosok manusia yang mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita malam hari ini memperingati hari kelahirannya Rasulullah. Yang kina bunten. Yang kina bunten. Ini salah satu cara agar kita ini selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ada satu kabar gembira. Mau dengar? Mau dengar? Apa kabar gembiranya? Asy-Syaikh Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau atabu nang dalam setong syairah. In kana hadza kafiran ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yawmal ithnin daiman yukhaffafu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi tula umruhu masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Nekeke dingi di sampian. Oneng